Baik, perkenalkan nama saya Nuria Lirona. Saya dari kelas B Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang keenam, yaitu shading dan fake pada Laravel. Oke, untuk penjelasannya, shading pada Laravel adalah sebuah fitur mengisi data pada database dengan data sembarang atau disebut dengan data testing. Di Laravel sendiri sudah ada yang namanya data shading. Dengan shading kita bisa menginput database dengan cepat dengan menggunakan fitur perintah PHP Artisan yang ada pada Laravel. Jadi, jika kita tidak perlu lagi menginput data testingnya ke database dengan cara manual. Oke, di sini kita masih menggunakan project kuliah web yang sudah kita buat pada tutorial sebelumnya. Kita menggunakan database yang sudah ada dan kita menggunakan data pegawai yang sudah kita buat pada tutorial sebelumnya. Di sini kita akan membuat penginputan data testing ke tabel pegawai dengan menggunakan seeder dari Laravel. Oke, yang pertama kita masuk ke Visual Studio Code. Di sini kita masuk, kita klik View, kemudian kita klik Terminal. Oke, di sini kita ketikkan PHP. Di sini kita ketikkan PHP Artisan Make, kemudian seeder, enter, pegawai, seeder. Oke, setelah itu kita enter. Oke, jadi di sini dia sudah jadi ya teman-teman. Selanjutnya kita lihat lokasi yang ada. Oke, di sini teman-teman bisa lihat di lokasi database ini. Di sini ada pegawai seeder. Jadi kita di sini. Oke, di sini sudah ada teman-teman. Di sini ada public function run. Untuk public function run ini fungsinya untuk memerintahkan penampilan data ke tabel pegawai. Oke, selanjutnya kita akan ketikkan keterangannya, insert data ke tabel pegawai. Oke, kemudian di sini kita tambahkan DB tabel pegawai, kemudian insert kemudian buka kurung, kita tambahkan ini, kemudian kita enter. Di sini kita ketikkan, di sini teman-teman jangan lupa. Oke, setelah itu di sini kita tambahkan tanda petik 1 kali pegawai nama. Contohnya di sini. Oke, pegawai nama. Setelah itu tanda petik 1 kali lagi. Contohnya kita tambahkan Esta. Oke, setelah itu koma. Oke, selanjutnya ada pegawai jabatan.
pegawai underscore jabatan. Pastikan ini sama dengan database ya teman-teman. Pegawai jabatan yaitu contohnya web designer. Oke, selanjutnya koma, kemudian di sini ada pegawai umur, pegawai underscore umur. Setelah itu di sini umur contohnya 21, kemudian koma, ada yang terakhir yaitu pegawai alamat, pegawai underscore alamat. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan alamatnya, yaitu contohnya jalan Nusa Bunga. Oke, setelah itu jalan Nusa Bunga. Oke, kemudian untuk DB-nya ini kita ambil dari yang DB supaya sebentar tidak ada error. Oke, kita ambil yang di sini, kita paste di sini. Oke, setelah itu kita ketikkan di sini PHP artisan enter db.2 sheet. Setelah itu enter garis datar 2 kelas sama dengan pegawai sidar. Oke, kemudian enter. Oke, selanjutnya kita coba cek datanya. Oke, di sini datanya sudah ada. Oke, untuk perintah pengambilan data ke tabel pegawai, kita menggunakan perintah kelas pegawai sidar atau PHP, maka perintah seperti berikut. Semua file sidar akan dijalankan. Oke, jadi untuk pembelajaran cara membuat sidar pada Laravel sudah selesai. Baik, selanjutnya kita akan membuat Faker pada Laravel. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa itu Faker. Faker merupakan library yang digunakan untuk membuat data palsu. Faker mampu mengenerate ratusan bahkan ribuan data testing secara acak. Faker berguna untuk membuat contoh data-data. Faker akan mengenerate otomatis nama pegawai yang digenerate oleh Faker, bukan nama asal-asalan ya. Dan datanya persis seperti data asli. Ibaratnya Faker ini sudah menyediakan banyak sekali data untuk kita gunakan. Faker sendiri sudah diterapkan pada Laravel, jadi kita tinggal memanggil langsung menggunakan kelas di Faker ini. Oke, di sini kita akan membuat contoh 50 data pegawai. Kita jadikan sebagai data testing pada aplikasi yang sedang kita bangun. Sekarang kita akan membuat data pegawai dengan menggunakan Faker. Oke, kita masuk ke Visual Studio Code. Di sini kita matikan dulu. /bintang. Oke. Setelah itu di sini terakhir di sini kita kasih juga di sini kita tutup juga. Oke, setelah itu
di sini kita tambahkan keterangan, yaitu insert data ke tabel. Insert data ke tabel pegawai menggunakan Packer. Oke, setelah itu di sini kita tambahkan variabel Packer. Setelah itu buka kurung. Di sini kita tambahkan Packer, kemudian Packer. Setelah itu titik 2 create. Kemudian di sini kita tambahkan tanda petik 1 IDs garing ID. Oke. Setelah itu titik koma. Di sini kita tambahkan lagi for variabel i sama dengan 1, kemudian titik koma, variabel i lebih kecil sama dengan 50, titik koma, variabel i tambah, kemudian di sini kita tambahkan lagi. Oke, setelah itu di sini kita tambahkan lagi. Oke, enter, titik koma. Kemudian di sini tunggu, kita tambahkan lagi satu di sini kita tambahkan use Packer /factory kemudian s Packer, kemudian titik koma. Oke, setelah itu di sini kita tambahkan titik koma, tanda petik 1 kali, pegawai nama, oke, di sini kita tambahkan db dulu, db titik 2 tabel. Setelah itu pegawai, setelah itu insert. Oke, setelah itu di sini kita tambahkan pegawai nama, kemudian di sini kita tambahkan lagi variabel Packer, kemudian name, koma. Setelah itu kita tambahkan lagi pegawai jabatan, kemudian di sini juga kita tambahkan variabel Packer, setelah itu ada job title, kemudian pegawai umur. Setelah itu di sini variabel Packer, kemudian ada number between. Oke, setelah itu koma. Di sini kita tambahkan lagi pegawai alamat.
pegawai alamat. Setelah itu variabel Vaker, kemudian address, kemudian di sini yang terakhir ya, untuk jenis kelamin, karena kita sudah menggunakan 0, jadi kita tidak perlu menambahkan lagi. Oke teman-teman, tadi saya lupa menambahkan yang di bagian pegawai umur, variabel Vaker, number between, dan terakhir di sini kita tambahkan 25,40. Kemudian di sini kita coba testing PHP, kita coba panggil ya, PHP artisan DB, PHP artisan DB, kemudian di sini sheet, enter, garing kelas garing pegawai kemudian enter. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah jadi ya teman-teman. Kita coba testing. Kita lihat apakah di sini sudah jadi. Oke teman-teman. Jadi di sini dia sudah tampil ya teman-teman. Dia menampilkan 50 data pegawai. Di sini ada pegawai ID, pegawai nama, pegawai jabatan, pegawai umur, pegawai alamat. Kemudian untuk pegawai JK ini dia 0 ya teman-teman, karena tadi memang kita tidak mengisi datanya. Oke. Jadi jadi penambahan datanya sudah berhasil ya teman-teman. Jadi sampai di sini dulu tutorial Vaker pada Laravel. Oke, selanjutnya kita akan membuat pagination pada Laravel. Kita akan belajar membuat penomoran alamat atau pagination pada Laravel. Misalnya kita memiliki 200 kata bahkan ribuan room data pada saat data tersebut tampil pada website atau aplikasi yang kita buat. Pasti akan terlalu panjang ke bawah. Disinilah kita memerlukan pagination atau penomoran halaman. Jadi, kita bisa mengatur jumlah row data yang ingin ditampilkan dan selebihnya akan dipisahkan menjadi beberapa halaman. Contoh yang kalian lihat, kita akan menampilkan data terlebih dahulu. Oke, di sini kita lihat pada data pegawai yang kita tambahkan. Di sini terdapat bahkan mungkin lebih dari 50. Oke, di sini nanti jumlah halaman akan otomatis dibuat tergantung berapa jumlah data dan berapa row data yang ingin kita tampilkan per halaman. Oke, di sini kita akan membuat contoh penampilan database. Baru kemudian kita belajar membuat pagination dengan Laravel. Oke, di sini kita buka dulu Visual Studio Code. Di sini kita buka pegawai controller. Kemudian untuk menampilkan datanya ada di function index DB tabel. Di sini ya. Yang di sini function tabel di sini. Get ini kita tidak pakai, jadi di sini kita pakainya pagination. Kemudian di sini kita akan membagikan beberapa halaman, yaitu di sini kita pakai 10. Oke, setelah itu kita kembali ke indeks. Di sini kita tambahkan pada tabel di bawah body. Di sini kita tambahkan beberapa script.
Oke, di sini kita menggunakan style, kemudian tipe kita menggunakan teks slash CSS. Kemudian di sini kita tambahkan lagi buka kurung kurawal. Di sini kita tambahkan sebelum itu kita pagination dulu ya. Titik pagination kemudian li kemudian di sini kemudian di sini enter, kita taruh saja di sini. Di sini kita tambahkan float titik 2 left supaya rata kiri. Setelah itu titik koma, kemudian kita enter lagi. Di sini kita pakai list kemudian style kemudian tipe. Oke, setelah tipe titik 2 non. Oke, setelah itu di sini kita tambahkan lagi margin. Oke, di sini marginnya 5x. Setelah itu titik koma. Oke, titik koma, habis itu kita tutup style di bawah sini. Oke, selanjutnya kita tambahkan juga yang bagian bawah. Di bagian sini, di bawah tabel, kita kasih BR dulu. Setelah itu di sini kita tambahkan halaman. Kemudian titik 2 buka kurung kurawal 2 kali. Setelah itu kita kasih BR di bawah belakang. Oke, setelah itu kita isi yang di sini. Di sini kita kasih variabel pegawai, kemudian tanda panah, current page. Oke, setelah itu kita buat lagi untuk jumlah data. Oke, jumlah data di sini juga sama. Buka kurung kurawal 2 kali, variabel pegawai, kemudian di sini kita kasih total. Setelah itu jangan lupa di belakang ada BR. Oke, setelah itu ada jumlah data, kemudian ada data per halaman. Data per halaman titik 2 kali, kurung kurawal 2 kali, variabel pegawai, tanda panah, kemudian per page. Kemudian jangan lupa BR di belakang. Kemudian kita kasih buka kurung kurawal 2 kali, variabel pegawai, kemudian tanda panah, links, kemudian kita kasih. Oke, di sini. Maaf teman-teman, di sini kita kasih buka kurung, tutup kurung 2 kali, tutup kurung, buka kurung. Oke, setelah itu kita save. Oke, di sini tadi saya sudah refresh dan di sini hasilnya, tapi di sini tidak rapi, jadi kita akan edit dulu. Di sini kita buka di pagination laravel.com/dos/8.x/pagination tanda panah user terus bootstrap. Di sini kita lihat app providers, kita masuk di sini, kita lihat di app, kemudian kita pilih providers,
Di sini kita pilih add service provider. Oke, di sini kita lihat, kita kembali ke sini, database pagination, kita ambil yang ini ya teman-teman, use eliminate pagination / paginator. Oke, kita Ctrl C, kita copy dulu, kemudian kita paste di bawah sini. Oke, setelah itu kita kembali lagi di sini, kita ambil bootstrapnya, kita copy, kita paste di bawah sini. Di sini ya teman-teman, di bawah sini. Oke, Ctrl V, kemudian kita simpan. Oke, setelah itu kita coba testing. Kita kembali di sini, kita testing. Oke, maka dia jadi ya teman-teman, dia akan membagi jumlah halaman seperti ini. Oke teman-teman, lihat. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Oke, jadi untuk video kali ini telah selesai. Oke, selanjutnya kita akan membuat pencarian data pada Laravel. Oke, di sini kita sudah memiliki data pegawai dan beberapa data testing pegawai yang kita buat dengan Seeding dan Picker. Form pegawai pencarian yang kita buat adalah form pegawai yang sudah kita buat pada tutorial sebelumnya. Untuk membuat form pencarian, kita membutuhkan 2 buah root dan 2 buah method. Yang pertama, kita akan membuat root yang menampilkan data pegawai secara default tanpa pencarian data yang untuk mengarahkan ke metode yang menangani proses pencarian. Oke, di sini kita akan buat rootnya terlebih dahulu. Di sini kita buat root untuk pencarian, root get, terus tanda petik / pegawai, kemudian / cari, setelah itu koma, kemudian kita ambil di sini, kita ambil yang ini. Oke, kemudian add cari, kemudian jangan lupa titik koma di belakang. Di sini kita ke pegawai controller, kita akan buat metode baru di public function index. Di sini kita akan membuat suatu public function, yaitu public function cari, kemudian di sini add request, kemudian variabel request, Oke, setelah itu kita buka kurung kurawal. Oke, setelah itu di sini kita tambahkan setelah itu kita kasih keterangan. Di sini ada mengambil data dari tabel pegawai. Oke, setelah itu di sini kita tambahkan variabel pegawai. Setelah itu sama dengan db tabel, kemudian pegawai. Setelah itu ada pegawai, kemudian where, setelah itu where, setelah itu ada pegawai nama,
pegawai nama underscore nama, setelah itu koma kemudian like kemudian koma tanda petik 2 kali persen, setelah itu titik variabel cari, setelah itu titik tanda petik 2 kali cari. Oke, setelah itu tanda petik 2 kali persen. Oke, setelah itu maaf, sebelumnya harus ada menangkap data pencarian. Oke, di sini variabel request variabel cari, setelah itu sama dengan variabel request sama dengan cari. Oke, cari setelah itu titik koma. Oke, setelah itu di sini pagination, kemudian tanda kurung titik koma. Kemudian di sini dia akan return view index. Oke, di sini kita buat return view. Kemudian di sini ada index, kemudian koma, kemudian di sini ada pegawai, kemudian di sini variabel pegawai. Oke, setelah itu jangan lupa titik koma di belakang. Oke, setelah itu kita buat metode untuk indeks. Di sini kita akan buat di bawah sini, di sini ya. Di sini kita akan buat di sini kita akan buat kita kasih keterangan dulu. Di sini cari data pegawai. Oke, cari data pegawai, kemudian tutup. Setelah itu di sini kita kasih form action sama dengan / pegawai. Setelah itu /cari. Setelah itu di sini metode kita tambahkan get. Setelah itu tutup siku. Oke, di sini kita tambahkan lagi input name, kemudian di sini input name-nya cari. Setelah itu tipenya kita pakai teks, setelah itu placeholder, kemudian sama dengan masukkan nama pegawai. Setelah itu titik, kemudian request required makanya
value sama dengan di sini buka kurung berawal 2 kali, kemudian kita kasih all kemudian buka kurung tanda petik 1 kali, cari di sini, kita tutup lagi, kemudian kurung berawal tutup 2 kali, kemudian kita tutup siku. Oke, setelah itu kita buat input baru lagi, yaitu untuk input tombol. Input tipe submit, input tipe, kemudian value cari. Oke, value cari, kemudian tutup siku. Oke teman-teman, setelah begini kita coba testing. Teman-teman jangan lupa aktifkan PHP Artisan Survey di view, kemudian di terminal ya teman-teman. Setelah itu kita coba testing di sini. Kita localhost /pegawai. Kita coba enter. Kemudian di sini sudah ini ya, kita coba cari nama, contoh Nuryati di sini. Oke, maka jadi ya teman-teman. Oke, setelah itu coba kita cari lagi, contohnya nama C. Oke, jadi maka penjelasan tentang membuat pencarian pada Laravel telah selesai. Baik, selanjutnya kita akan membuat menggunakan Bootstrap Laravel. Pada tutorial kali ini kita akan belajar menggunakan Bootstrap pada Laravel dengan cara pertama kita menambahkan CSS dan JS di project Laravel kita. Cara menghubungkan adalah kita letakkan file dalam project Laravel kita di dalam htdocs. Di sini kita buka filenya di dalam htdocs kuliah web, kemudian public. Oke, di sini kan folder yang kita buat yang ingin kita buat yaitu CSS dan JSS kan belum ada, jadi kita buat terlebih dahulu. Jadi kita membuat 2 folder ya, kita tambahkan view new, kemudian folder. Yang pertama CSS. Oke, kemudian yang kedua itu JS. Yang kedua itu ada JS. Oke, setelah itu kemudian kita akan memasukkan file di dalamnya. Oke, di sini kita akan mendownload get bootstrap-nya di sini seperti link di sini. Kemudian teman-teman klik download. Di sini saya sudah mendownloadnya karena berhubungan dengan sinyal. Oke, kemudian klik di sini, kemudian show in folder. Setelah itu di sini kita ekstrak dia dulu. Oke, setelah itu kita buka. Yang pertama kita buka CSS. Di sini kita akan ambil bootstrap .css .map. Di sini kita copy. Kita copy dulu ya teman-teman. Kita copy, kemudian kita letakkan di folder CSS yang tadi kita buat. Di sini teman-teman. Kita paste di sini. Oke, setelah itu yang kedua itu di JS. Di sini kita ambil bootstrap meme.
Oke, maaf teman-teman, tadi ada kesalahan. Sebenarnya di sini kita copy berdasarkan tipe ya teman-teman. Teman-teman klik kanan, kemudian group by tipe. Oke, setelah itu maka dia terbagi begini. Kita copy bootstrap.min, kemudian kita paste di yang CSS tadi ya teman-teman. Oke, setelah itu yang kedua ini untuk JS. Oke, setelah itu di sini juga kita grup menjadi tipe. Setelah itu kita copy, kita letakkan lagi di JS. Di sini kita paste. Oke. Setelah itu kita akan menghubungkan ke index.let.php. Di sini kita buka, kemudian kita ketikkan linknya, sabar. Oke, jadi linknya seperti ini teman-teman. Kemudian kita copy yang ini, kita ambil script yang pertama ini, kemudian kita copy, kita paste di sini, teman-teman, di sini, di bawah sini teman-teman. Oke. Terus untuk stylenya ini kita akan ganti dengan CSS yang file yang ada di sini, CSS. Oke, di sini kita akan ganti dengan yang ini teman-teman. Kemudian kita paste di sini. Di sini kita hapus dulu. Setelah itu kita paste yang tadi. Oke, selanjutnya untuk yang kedua JS kita taruh paling bawah teman-teman. Di sini kita ambil lagi teman-teman yang tadi, yang JS. Di sini kita ambil lagi teman-teman. Setelah itu kita paste di bawah sini sebelum body. Maaf. Sebenarnya di sini yang kedua ini kita ambil dulu scriptnya ini. Setelah itu baru kita ambil yang JS. Oke. Kita paste di bawah sini teman-teman yang tadi. Oke, kemudian untuk script ini kita hapus, lalu kita ambil yang tadi teman-teman. Oke, yang ini. Setelah itu kita tekan di sini, di sini. Setelah itu kita simpan dan coba kita testing. Oke teman-teman, saat kita testing maka dia jadi seperti ini. Kemudian kita coba untuk mempercantik lagi tampilannya. Kita pakai W3 scroll. Di sini kita pakai bootstrap. Teman-teman. Sinyal teman-teman, sabar ya. Oke, setelah itu kita pilih yang ini. Sebelumnya kan kita pakai yang 5, tapi kita coba pakai yang bootstrap 4. Teman-teman, dia masih loading. Setelah itu kita pilih container. Oke, di sini kita ambil yang div class container. Di sini kita ambil di sini. Setelah itu kita letakkan di bawah body. Oke, setelah itu untuk div penutupnya di bawah, paling bawah sini. Oke, setelah itu
Oke teman-teman, di sini terus kita pakai tabel ya teman-teman, tapi karena berhubungan dengan sinyal dia terus loading, jadi di sini saya pakai ketikan saja teman-teman. Nah, itu di sini kita tambahkan yang di tabel border. Untuk tabel border ini kita hapus. Kita akan menggunakan tabel kelas. Kemudian tabel kelas sama dengan tanda petik 2 kali tabel. Oke, setelah itu tabel hover, setelah itu kita akan menggunakan tabel yang kecil, jadi tabel sama dengan SM. Oke, M itu artinya small, jadi setelah itu kita coba simpan, kemudian setelah itu kita coba testing teman-teman. Di sini oke, maka dia akan jadi seperti ini teman-teman. Oke, di sini, atau mungkin kita coba yang tabel lain. Contohnya save, kita kontrol ya, coba kita testing lagi. Oke, maka dia jadi seperti ini teman-teman. Oh, maaf, kurang es ya, maka dia tadi tidak berubah. Kita coba lagi. Oke, jadi dia seperti ini ya, dia berubah teman-teman. Oke, selanjutnya, setelah itu kita coba buat untuk tombol ubah dan hapus. Kita coba di sini. Teman-teman bisa juga lihat di sini ya, ada bootstrap ini di mana. Setelah itu kita tambahkan saja, kita pakai ketik. Di sini kita tambahkan kelas sama dengan btn. Setelah itu di sini kita btn lagi, kemudian sm. Setelah itu btn atau button ya teman-teman. Setelah itu info. Oke, setelah itu coba kita refresh teman-teman. Oke, maka dia berubah begini ya teman-teman. Setelah itu coba kita ubah untuk yang hapus. Oke, di sini di bagian sini ya teman-teman. Kelas, kemudian btn, sm, terus btn. Kita coba warna merah, danger. Oke, setelah itu coba kita testing. Oke, maka dia akan berubah begini ya teman-teman. Kemudian kita coba ubah yang bagian ini supaya mereka menyatu menjadi satu, begitu ya teman-teman. Oke, kemudian di bagian yang ini ya teman-teman, di bagian ini biar kita dapat lagi, jadi di sini kita tambahkan div class sama dengan alert, kemudian success. Kemudian di sini ada div pembuka, jadi di sini kita tambahkan lagi div penutup. Oke, kita lihat baik-baik apakah sudah betul. Oke, setelah itu coba kita testing.
kita simpan lalu kita testing teman-teman. Oke teman-teman, jadi dia akan jadi seperti ini ya teman-teman. Ini. Oke. Oke, di sini kita coba buat ini yang di bawah sini akan ada di samping sini. Jadi kita coba buat. Oke, di sini contohnya alert ini sukses, kita ganti info saja ya. Ada warna biru, info. Setelah itu di sini kita tambahkan div class row. Kita enter dulu. Div class row. Setelah itu div class sama dengan terus div class row. Setelah itu di sini kita tambah penutup div class. Oke, setelah itu di sini kita tambahkan div class kemudian kolom sm. Di sini kita bagi jadi 6 ya. Jadi di sini 6, kemudian tag penutup siku. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan halaman ini kita tambahkan ini ya teman-teman. Ini kita tambahkan. Oke, di sini kita pakai ini saja. Oke, setelah itu di sini kita tambahkan div class. Kita tambahkan br. Kita tutup div. Oke. Oke, di sini. Oke, setelah kita refresh, kita testing, maka dia akan begini. Di sini ada 6, terus ini juga 6. Setelah itu kita akan buat yang untuk yang cari agar supaya dia terlihat lebih menarik. Di sini kita pakai input group. Kemudian di sini kita pakai yang ini input group button. Di sini kita pakai yang ini ya teman-teman. Yang kedua kita copy teman-teman. Kita copy, kita paste di bawah sini. Di sini kita enter dulu. Kemudian kita paste di sini. Oke, di sini setelah kita paste, untuk yang search ini kita hapus. Kemudian kita ganti dengan yang kita punya ya, yang asli ini. Kemudian kita paste di sini. Setelah itu untuk yang button ini kita hapus, kita punya yang input tipe submit child. Oke, setelah itu kita paste di sini. Oke, setelah itu di sini pada input class pada ini kita tambahkan class form control. Kemudian di sini kita tambahkan kelas btn info. Oke, kemudian di sini kita ganti menjadi 2. Itu setelah kita refresh maka dia akan jadi seperti ini. Kita coba cari contohnya ini ya, Oke, dia akan mencari. Oke, di sini jadi ya teman-teman. Setelah itu coba kita ganti. Jadi lihat dulu contohnya. Oke, maka dia jadi teman-teman. Oke, setelah itu oke, jadi di sini kan untuk yang tombol cari ini kan panjang.
Jadi coba kita buat yang pendek ya teman-teman. Nah di sini kita buat di bagian sini. Di bagian sini kita enter dulu teman-teman. Kita enter di sini, kita tambahkan apa? Kita tambahkan div baru. Kita tambahkan div kelas. Kemudian di sini kita tambahkan row. Setelah itu di sini kita tambahkan lagi div kelas, div kelas, kemudian call. Setelah itu di sini kita pakai sm, kemudian ini kita pakai 4. Setelah itu di sini kita pakai tutup siku, kemudian di sini kita tutup div-nya. Oke, di sini kita tutup div. Setelah itu kita coba ambil yang ini ya teman-teman. Kita ambil yang ini untuk X, kita letakkan di dalam sini. Nah, kita letakkan di sini. Oke, setelah itu coba kita testing ya teman-teman. Oke, setelah kita refresh maka dia akan jadi begini seperti ini. Kemudian kita coba untuk yang tambah pegawai baru, kita buat jadi tombol. Di sini kita tambahkan tunggu sebentar, di ini tambah pegawai baru. Di sini kita tambahkan kelas, terus di sini kita tambahkan lagi button, kemudian apa namanya, success ya, tambahkan success, kemudian di sini oke di sini. Setelah itu coba kita testing ya teman-teman. Oke, setelah itu kita coba testing di sini. Oke, maka dia jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah itu dan kita coba ini di sini, kita taruh di samping sini ya supaya kelihatannya lebih rapi begitu. Dan di sini kita tambahkan di bagian sini ya teman-teman, di bagian div yang ini, div yang terakhir ini, terakhir kedua ya teman-teman. Di sini kita tambahkan lagi kita ambil yang mana tadi, pegawai tambah. Oke, kita ambil yang ini ya teman-teman, yang ini Ctrl X. Setelah itu coba kita paste di bawah sini yang tadi di sini. Oke, setelah itu di sini kita tambahkan lagi div class sama dengan call, kemudian sm, terus di sini kita kasih 4. Terus setelah itu di sini kita kasih div penutup. Oke, setelah itu maaf di sini. Oke, setelah itu di sini. Oke, lalu coba kita testing. Oke, di sini kita coba kasih label ya teman-teman, sama. Setelah itu coba kita testing. Teman-teman. Oke, di sini ya teman-teman. Tapi untuk cari data pegawai ini saya rasa tidak perlu, jadi kita hapus saja ya cari data pegawai. Sini kita hapus, Ctrl S, coba kita testing lagi. Oke, jadi dia seperti ini ya teman-teman. Oke,
Oke, tapi kelihatannya kurang bagus ya, dia terlalu mepet dengan di atas. Jadi kemudian kita di sini kita tambahkan lagi di bagian atas body. Di sini ya teman-teman, di body. Di sini kita tambahkan, contohnya di sini kita tambahkan nav. Kita pakai ketik saja ya teman-teman karena sinyalnya kurang bagus. Di kelas, kemudian sama dengan navbar, kemudian navbar, kemudian expand. Setelah itu kemudian sm, bg, drag, navbar, drag. Setelah itu tutup siku, kemudian enter. Di sini kita tambahkan kelas, kemudian sama dengan navbar, kemudian brand, kemudian href, kemudian di sini kemudian di sini kita tambahkan tanda pagar. Setelah itu di sini kita tambahkan contohnya kata welcome to syntax pack, kemudian add. Oke, setelah itu di sini kita tutup nav. Oke. Setelah itu coba kita Ctrl S, kita coba testing teman-teman. Oh maaf, dia tidak jadi. Coba kita lihat dulu teman-teman. Mungkin ada kesalahan dalam pengetikan. Oke, jadi di sini kan terlalu dempet. Kita kasih BR ya teman-teman. Di sini kita kasih BR. Kita kasih BR di sini. Kemudian di sini kita ini huruf besar. Kita pakai huruf kecil ya. Oke, setelah itu di sini kita tambahkan lagi kata-kata misalnya ya. Di sini kita tambahkan contohnya data pegawai, kemudian tutup. Kita simpan lalu coba kita testing lagi. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Oke, setelah itu untuk data pegawai ini sebenarnya ada di dalam sini ya. Ini kita pindahkan dia di sini. Kita pindahkan dia, Ctrl X. Setelah itu kita pindahkan di dalam kontainer. Di sini Ctrl V. Setelah itu di sini kita tambahkan lagi display ya. Kelas display, kemudian 4. Setelah itu kita coba Ctrl S dan kita refresh. Oke, maka dia seperti ini ya teman-teman. Ini dia sudah menjadi, hurufnya sudah menjadi besar. Oke, sepertinya kita terusah menggunakan navbar. Jadi kita hapus saja ya teman-teman. Oke, di sini kita hapus. Oke, setelah itu di sini juga. Oke, kemudian kita testing. Semoga dia akan jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita buka di edit.let.php.
Di sini kita akan menambahkan satu, kita akan tambahkan kita ambil ini ya, CSS-nya. Di sini kita Ctrl C, kita letakkan di yang paling atas ini. Di sini. Oke, setelah itu kita ambil yang untuk CS. Nah, kita letakkan juga di yang paling akhir. Oke, di sini. Di sini kita letakkan juga di yang paling akhir ya teman-teman. Di sini ya. Oke, kita enter dulu. Oke, setelah itu kita simpan. Kita Ctrl S. Setelah itu kita coba testing. Oke, setelah itu kita masuk ke Bootstrap di getbootstrap.com, kemudian Gestart. Kemudian di sini kita ketikkan grup ya. Grup. Setelah itu oke, setelahnya ketikkannya itu input group. Setelah itu kita akan pakai yang ini ya teman-teman. Di sini kita ambil, berarti di sini di yang paling atas ini ya teman-teman. Kita ambil, kita copy. Setelah itu kita letakkan di yang ini. Di sini ada 6 ya. Oke, tunggu. Oke, di sini kita letakkan di sini. Di sini ada 5 ya teman-teman. Nah, kita copy saja. Kita paste saja dulu di sini sampai 6. Oke, terus enter W 2 3 4. Oke, 5. Oke, setelah itu kita copy lagi yang ini. Yang mana? Yang ini input group yang ini ya teman-teman. Kita copy, kita letakkan untuk jenis kelamin ini, untuk alamat. Jadi alamat ini yang keberapa ya? 1 2 3. Oke, jadi di sini 1 2 3. Kita hapus yang ini. Kemudian kita oke. Setelah itu kita coba lihat di sini tipe teks. Sini kita Ctrl X, kita letakkan di sini. Setelah itu di sini ada value-nya. Di sini kita letakkan di sini. Oke, setelah itu control name value. Oke, setelah itu di bagian placeholder username ini kita ganti dengan nama. Setelah itu di username ini juga kita ganti dengan nama. Setelah itu kita buat yang kedua. Ini kita hapus ya di sini. Kita hapus. Oke, setelah itu di sini kita ambil yang kedua. Untuk jabatan input tipe teks, name jabatan X, kita paste di bagian sini juga. Input tipe di sini V, kemudian kita ambil lagi yang
X, kemudian di sini kita hapus. Kita letakkan di sini. Di mana tadi? Di sini. Oke, setelah itu di sini kita ganti dengan jabatan ya. Kita ganti dengan jabatan. Setelah itu, maaf. Jabatan. Setelah itu di sini juga kita ganti dengan jabatan. Oke. Jabatan. Oke, setelah itu kita buat yang ketiga sama ya teman-teman. Oke, untuk jenis kelaminnya kita pakai yang ini, yang option ini, dan yang paling atas. Di sini kita ambil yang paling atas ini. Oke, setelah itu kita copy, kita letakkan yang di sini. Jadi di sini kita hapus, kita paste yang ini. Oke, di sini kita ganti dengan jenis kelamin. Setelah itu ini kan ada 2 ya, terus salah. Oke, di sini kita tadi sudah tambahkan name-nya jenis kelamin, kemudian kita ambil decorate, kemudian untuk optionnya kita ambil di sini X, kita letakkan di sini ya teman-teman, di tengah-tengah sini, di bagian tengah select. Setelah itu kita hapus yang ini dulu. Oke, kita hapus yang ini. Oke, setelah itu kita Ctrl S. Ctrl S, coba kita testing apakah dia jadi atau tidak. Oke, maka dia akan jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan buat oke, di sini kita lihat ada jenis kelaminnya perempuan. Setelah itu di sini kita ganti jadi 2 saja. 2. Setelah itu di sini juga kita kasih 2 ya. Di sini kasih 2. Setelah itu di sini juga 2. Setelah itu 2. Sebenarnya kita ganti jadi 2 ya. 2. Setelah itu di bagian submit kita tambahkan lagi kelas, kemudian kelas apa tadi? Kelas btn, kelas button, kemudian btn, garis datar, sukses. Oke, setelah itu kita save, kita coba testing. Oke, maka dia akan jadi seperti ini. Dia akan terlihat lebih rapi. Oke, setelah itu oke, terus kita di sini kita kasih grid basic ya. Kemudian kita ambil yang ini, kita letakkan di bawah body. Oke, di sini. Oke, setelah itu jangan lupa dia bentuknya. Di sini dia bentuk. Oke, setelah itu kita Ctrl S, kita coba testing. Maka dia akan jadi seperti ini ya. Dia kasih sedikit ini.
Setelah itu coba kita pakai, karena tadi kan kita pakai void, makanya begitu. Coba kita tidak usah pakai void, kita pakai container saja, Ctrl S. Kemudian coba kita testing. Oke. Maka dia akan seperti ini ya, sama-sama kita namun dia sepertinya terlalu besar. Kita coba masukkan ini lagi. Oke, di sini kita tambahkan lagi, kita pakai grid. Di sini kita ambil yang ini, yang 8 dan 4. Setelah itu kita Ctrl C. Setelah itu kita tambahkan di bawah ini ya, sini, di bawah sini kita kasih enter dulu, kita paste di sini. Oke, kita paste di sini. Di sini kayaknya tidak. Oke, setelah itu kita pakai satu saja. Di sini kita kasih 6. Setelah itu sabar. Oke, terus di sini untuk ini mulai for each, kita cut sampai di end for each. Oke, setelah itu kita cut, kita letakkan di dalam sini. Oke, setelah itu coba kita testing. Oke, maka dia akan jadi seperti ini ya teman-teman. Dia akan berubah menjadi kecil, tidak terlalu besar seperti yang sebelumnya. Oke, setelah itu kita tambahkan MX Auto. Setelah itu untuk kembalinya kita taruh di sini. X kita taruh di paling bawah supaya dia sama-sama dengan submit ini. Kemudian kita tambahkan lagi di sini kelas btn info. Oke, setelah itu btn button. Setelah itu coba kita testing. Oke, maka dia seperti ini ya. Oke, dia seperti ini. Setelah itu di sini. Oke, setelah itu kita tambahkan, kita tambahkan di sini P. Setelah itu kita tambahkan kelas. Kita tambahkan dulu ubah data pegawai, kemudian di sini B. Setelah itu di sini kita tambahkan kelas display. Kita pakai display 4. Kemudian oke. Setelah itu kita Ctrl S, kita coba testing. Oke, maka dia akan jadi seperti ini, ubah data pegawai. Oke.
Oke, setelah itu coba kita ubah ya teman-teman. Contohnya di sini laki-laki tuh kita ubah jadi perempuan. Di sini kita tambahkan juga, kita ganti namanya jadi Modesta Mitan namanya. Modesta Mitan. Di sini kemudian simpan. Oke, jadi di sini Modesta Mitan yang sebuah perempuan. Kemudian di sini kita coba lagi ubah, contohnya umurnya 22 misalnya. Kemudian simpan. Setelah itu coba kita tes ubah. Setelah itu kita di sini kita coba kembali. Oke, maka jadi ya teman-teman. Oke, setelah itu kita kembali ke visual. Di sini kita tambahkan required karena tadi kita tidak tambahkan. Kita tambahkan di sini required Oke, di sini required. Kita mulai sini saja. Tapi nanti di sini alamat, input class name, text area. Di sini kita tambahkan required. Setelah itu di sini juga kita tambahkan required. Kemudian di sini juga kita tambahkan required name juga. Oke, setelah itu coba kita lihat baik-baik. Kelas input group alamat name. Oke, kita Ctrl S. Kita Ctrl S. Setelah itu coba kita testing. Oke, coba kita tes ubah ini. Contoh kita hapus ya nama. Setelah itu coba kita simpan. Maaf, dia belum jadi teman-teman, sabar. Di sini ada error, kita coba lihat. Oke, ternyata tadi ada kesalahan di penulisan required. Oke, setelah itu saya coba testing. Nah, kita coba lagi. Oke, jadi kita coba hapus ini ya teman-teman. Oke, setelah itu coba kita simpan. Oke, maka dia akan menyuruh kita untuk mengisinya karena tadi kan kita sudah menambahkan required. Oke, setelah itu kita edit untuk tambah.net.php. Di sini kita tambahkan dulu yang ini, yang teman-teman. Yang mana tadi? Yang ini ya. Script yang ini tadi. Yang kita tambahkan lagi untuk CSS. Kita tambahkan lagi di sini. Di sini. Kemudian CSS juga kita tambahkan lagi yang untuk yang terakhir. Oke, yang paling akhir ini C, kita tambahkan lagi di sini di sebelum body ya. Oke, setelah itu kita ambil script di input group. Di sini kita ambil yang ini, kita buat sampai 3. Setelah itu di sini kita buat untuk nama, jabatan, umur. Oke, di sini kita di sini kita base. Oke, setelah itu ini untuk nama,
jabatan umur. Nama, kemudian jabatan, terus umur. Oke, nama, jabatan, umur. Di sini ada kemudian oke, terus untuk alamat kita pakai teks area. Kita copy dulu yang ini untuk jenis kelamin ya. Oke, kita ambil jenis kelaminnya, kita letakkan di sini. Oke, setelah itu kita ambil untuk alamat yang paling depan ya, teks area. Ini kita pakai ini, kita letakkan di sini. Oke, setelah itu di sini kita kasih ini apa namanya tadi, alamat, terus yang ini jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Oke, setelah itu kita tambahkan name-nya. Untuk yang pertama name, untuk nama di sini kita ganti, bukan ganti sih, kita tambahkan pokoknya. Di sini tambahkan Ctrl V. Oke, setelah itu di sini juga kita tambahkan untuk jabatan juga name jabatan, dengan tadi tipe name jabatan, Ctrl V. Kemudian di sini ada umur, name umur, Ctrl C, name umur kita taruh di sini. Setelah itu ada alamat kita pakai di sini sama Ctrl C, alamat kita taruh di teks area. Setelah itu untuk ini, untuk jenis kelamin, name jenis kelamin kita letakkan di select class. Oke, setelah itu untuk jenis kelamin ini kita ambil yang ini ya, yang jenis kelamin kita ambil dari select. Oke, Ctrl C. Setelah itu kita simpan di sini. Tadi di mana? Di sini. Ctrl V. Di sini tidak perlu lagi. Oke, setelah itu kita rapikan dulu sampai di sini. Oke, setelah itu jangan lupa kita tambahkan required di sini. Required
kemudian copy saja. Kita copy, kita tambahkan lagi di sini. Kemudian di sini juga. Setelah itu di sini juga. Setelah itu di sini juga. Oke, setelah itu kita ganti dia punya ini page holder nih, kita ganti sesuai dengan yang ada. Itu nama username juga kita ganti. Nama, kemudian di sini juga yaitu jabatan. Setelah itu di sini jabatan. Di sini juga ada umur. Setelah itu di sini juga ada umur. Setelah itu di sini kita ganti dengan alamat. Oke. Alamat. Setelah itu di sini tidak. Oke, setelah itu di sini kita ganti jadi 2. Kemudian di sini kita tambahkan tipe. Sebentar. Oke, setelah itu di sini kita ganti menjadi 2. Di sini juga NB 2. Setelah itu di sini juga 2. Lalu di sini juga 2. Kemudian 2. Setelah itu coba kita testing. Kita refresh dulu. Setelah itu coba kita tambah pegawai baru. Oke, maka dia jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk tombol kembali kita pindahkan di bawah sini. Kemudian di sini kita tambahkan kelas. Setelah itu tambahkan button BTN, terus BTN success. Setelah itu di sini kita tambahkan BTN kelas dulu ya, maaf. Kelas kemudian BTN info, kemudian tanda petik. Oke, setelah itu kita coba testing. Di sini kita coba testing. Oke, jadi dia jadi ya teman-teman. Coba kita kembali tambah. Oke, di sini coba kita simpan. Di sini oke. Tadi kan kita tambahkan required, jadi dia harus saat kita simpan dia mengirimkan besar, harus mengisi data terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita ambil grip. Di sini kita Ctrl C. Setelah itu kita letakkan di bagian sini di bawah data pegawai. Kita enter dulu. Kita paste di sini. Oke, di sini kita pakai cuma 1 ya. Oke. Di sini kita pakai kolom 6, kemudian MX auto. Setelah itu di sini kita paste dari data pegawai sampai
di form X, kemudian kita paste di sini. Oke, setelah itu kita coba testing. Ctrl S, kita coba testing. Oke, maka dia akan pindah ke tengah-tengah dan dia berubah menjadi kecil. Oke, setelah itu kita lupa tambahkan div class container di bagian body. Di sini kita pakai ini saja, div class container. Setelah itu tutup siku. Jangan lupa tutup div-nya. Nah, di sebelum ini, di sini tutup div. Oke, setelah itu kita Ctrl S. Kita coba testing lagi. Oke, maka dia jadi seperti ini ya. Oke. Setelah itu kemudian untuk placeholder ini alamat kita tambahkan placeholder. Jadi nanti keterangan juga ada placeholder. Oke, kemudian di sini kita tambahkan option value. Kita tambahkan untuk contohnya untuk silakan dipilih supaya nanti dia jangan muncul langsung laki-laki dan perempuan. Oke, silakan dipilih. Oke, dipilih. Setelah itu di sini kita tambahkan di data pegawai. Di data pegawai sini kita tambahkan P, kemudian setelah itu di sini kita tambahkan P penutup. Setelah itu di sini kita tambahkan kelas display. Kemudian kelas display kemudian di sini 4. Oke, setelah itu coba kita testing. Oke, maka dia akan jadi seperti ini. Ini silakan dipilih, kemudian kita pilih laki-laki atau perempuan. Oke, setelah itu coba kita kasih masuk nama, Rino, jabatan sekretaris 2, kemudian umur 2 tahun, alamat contohnya Belo. Setelah itu silakan dipilih, kita tambahkan laki-laki, kemudian kita simpan. Oke, setelah itu coba kita cari apakah Rino sudah ada atau belum. Oke, maka ada ya. Oke, setelah itu kita coba lagi di tambah data pegawai, kemudian kita coba kembali. Oke, maka dia jadi. Jadi untuk tabel yang terakhir yaitu tabel